Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku dan anak-anakku yang saya cintai dan saya muliakan, ibadah zikrullah, yakni berzikir kepada Allah, adalah satu ibadah yang utama dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah zikrullah, mengingat Allah, itu sangat besar pahalanya. Dia adalah amal yang agung yang Allah perintahkan di dalam Al-Quranul Karim, dan juga telah diperintahkan, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya seorang muslim sudah selayaknya lah dia mengetahui akan satu ibadah ini, kemudian dia mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan dia mendapatkan balasan dari apa zikir yang telah dia baca itu. Oleh karenanya tema atau judul kita pada kuliah subuh kali ini adalah adab-adab az-zikru, yakni adab-adab di dalam berzikir. Adab yang pertama, yakni ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana ibadah atau amal yang lainnya, maka seseorang atau kita harus melakukannya dengan ikhlas. Karena ini merupakan syarat mutlak agar amal kita itu diterima. Seseorang yang melakukan ibadah termasuk zikir ini, kalau dia tidak ikhlas, maka tidak akan dibalas oleh Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah perintahkan kita agar ikhlas dalam beribadah itu, beragama itu. Dan Rasulullah SAW beliau pernah berkata, innamal a'malu binniyat. Hadis dari Umar ibn Khattab. Yani amal itu sesuai dengan niatnya. Dan ini sesuai dengan tauhidullah. Maka di dalam Islam tidak boleh seseorang itu beramal karena ria, yakni karena dia ingin dilihat orang. Ada namanya ria ini, ibu-ibu? Hah? Ada, berarti ingin dilihat orang. Ria Angelina. Bukan. Ria di sini maksudnya ya dia melakukan amal itu supaya dilihat oleh orang.
Oleh karenanya yang terbaik itu, amal itu, kalau amal itu bisa tidak dilihat orang, kita lakukan. Kalau memang nggak bisa lagi, ya nggak bisa. Contoh ke masjid kan tidak mungkin kita tidak dilihat orang. Masuk ayahanda nyelip-nyelip di tembok, iya kan? Kelak malah disangka orang nak cilok. Tapi kalau tidak apa-apa ya anda, silakan batuk kayak anda. Syafakallah la ba'sa tahur insyaallah. Sampai mana tadi? Oh, ria. Iya, amal itu ria. Jadi kata Rasulullah, ria itu seperti api yang memakan kayu bakar yang kering, habis, nggak ada sisa. Jadi kalau hati-hati dengan ria itu, bukan ria ibu ria, bukan. Hati-hati amal ria itu, ingin dilihat orang. Maka berzikir jangan supaya dilihat oleh orang. Oh, ahli zikir, supaya dilihat orang, ya kan? Atau supaya sum'ah, agar didengar oleh orang. Itu bahaya nih itu, sum'ah itu. Dia nyumbang ke masjid 1 juta, lalu dia katakan kepada bendaharanya, tulis saja di situ hamba Allah, ya kan? Ketika bendahara baca di depan protokol, dari hamba Allah 1 juta, lalu dia ngecek ke kawan di sebelahnya, kau tahu tak siapa yang ngasih 1 juta itu? Tidak tahu, itu hamba. Nah itu. Jadi memang setan tuh dia, ya kan, pintar sekali. Tidak disebutnya depan bendahara, disebutnya di, padahal awalnya dia tidak usah tuh. Jadi memang berat itu. Maka berzikir itu sebagaimana juga amal yang lain, kita harus ikhlas karena Allah. Jangan karena ria dilihat orang, jangan supaya sum'ah didengar oleh orang, supaya dapat titel Pak Zikri, ya kan ada nama Zikri ya. Kemudian yang kedua, adab berzikir itu yakni memperbanyak zikir dalam setiap keadaan. Nabi SAW beliau berzikir dalam setiap keadaan, kecuali lagi di kamar mandi, lagi nongkrong. Tapi selain itu, kita tadi ayat yang saya baca di surah Ali Imran, khawatim Ali Imran, ayat terakhir dari surah Ali Imran itu, alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. yakni orang-orang yang berzikir kepada Allah saat berdiri, duduk ataupun berbaring. Yakni posisi kita itu kalau tidak berdiri, duduk. Kalau tidak duduk, berarti dia ingat terus. Alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Lalu dia memikirkan, tafakkur. Dia melihat alam ini, langit yang tidak bertiang itu, laut yang begitu luas itu, pasir yang begitu banyak itu. Lalu dia muncul ucapannya, Rabbana ma khalaqtaha zabatila. Lalu dia melihat suaminya yang sedang ngorok itu. Juga dia ambil pelajaran dari situ. Wa fil ardi ayatil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Pada diri-diri kamu itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, bagi orang yang berpikir, dia melihat suaminya atau suaminya lihat istrinya yang sedang mendengkur itu. Ya subhanallah, istriku ini 40 tahun yang lalu cantik sekali dia. Tapi kenapa sekarang banyak garis-garisan? Apa aku gak beli skincare apa ya? Nah itu ambil, wah berarti dia sudah tua. Aku menikahinya saat dia usia
25. Wes, 20. Berapa 20%? Tidak ngerti, saya cuma bisa nyebutnya aja. Berapa? 25 tahun. Sekarang udah 65. Wajar. Dia ambil, oh ini berarti dia teringat firman Allah di dalam surah Yasin itu. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala taqilun. Kata Allah, barang siapa ya kami panjangkan umurnya, kami kurangi bentuk kejadiannya. Yani dua. Siapa yang makin tua makin ganteng tuh? Makin cantik tuh? Gak ada. Paling satu lah, Titiek Puspa mungkin kan. Satu tuh lah. Tapi sekarang juga tahu Titiek Puspa ya Anda? Anda tahu Titiek Puspa? Ibunda? Wah, Ibunda tahu Roy Martin aja dah. Masya Allah, pemuda tahun 70-an itu. Mengingat Allah itu dalam setiap keadaan. Dan zikir itu Ibunda, dia adalah amal yang bisa menutupi kekurangan yang ada di sholat malam dan juga di puasa Ibunda. Itu zikir itu. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira fasabbithu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Nanti dilihat surah Al-Ahzab ayat 41-42. Oleh karenanya kita harus menggemari zikir ini. Caranya bagaimana Ustaz? Caranya adalah kita ketahui manfaat dari zikir itu. Apa manfaatnya itu? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa berzikir itu hati kamu jadi tenang. Ibunda yang galak marah kok. Gaji awal bulan dikasih marah. Gaji akhir bulan dikasih marah. Ayahanda kok ibunda masak kering marah. Masak berkuah marah juga. Itu mungkin udah jadi kurang berzikir. Coba kalau berzikir, Nabi itu enggak masakan istrinya makanan, Nabi enggak pernah caci, enggak pernah. Nabi itu di hadis dikatakan makanan, beliau kalau suka dia makan, kalau enggak suka dia diam aja. Enggak ada nih, orang kok asin nyuku, kau nak kawin lagi? Enggak ada. Itu zikir itu. Jadi manfaat zikir itu menenangkan hati. Orang dapat musibah itu, dia berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Dia kena banjir serumah di Bekasi sekarang kan. Ya Allah. Ada orang-orang yang sabar dia. Ini cobaan dari Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa bassiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Zikir dia, kami ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tidak mencak-mencak Allah mana. Dan banyak itu ya. Jadi kemudian mengetahui pahala yang dijanjikan itu. Allah mengatakan wazakirinallaha katsiran wazakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Catat Ibunda. Insyaallah itu Ibunda catat ya. Insyaallah. Bagus sekali itu. Surah Al-Ahzab ayat 35. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah sediakan untuk mereka ampunan pahala yang besar. Jadi kita berzikir itu Ibunda, manfaatnya salah satunya adalah dapat ampunan dan pahala yang besar. Zikir itu amal yang mudah, amal yang paling mudah. Cuman ngomong aja.
Allah, subhanallah. Ringan. Kalau payah haji harus siap duit 50 juta. Zikir siap 50 juta? Tidak. 10.000 aja tidak. Asal kita mau. Allah, subhanallah. Iko ayanda lagi berzikir. Saya nunduk-nunduk pikir zikir atau tidur. Membayangkan nikmatnya surga bagi orang yang berzikir. Menghadirkan kebersamaan Allah, yakni Allah melihat kita orang yang berzikir itu. Membayangkan bahwa zikir itu akan melindungi dia. Ingat gak zikir yang kita baca mau tidur? Orang baca apa? An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, lalu ayat kursi, lalu dia berdoa bismika Allahumma amutu wa ahya, lalu dia usapkan dia apa? Waktu An-Nas, Al-Falaq itu, Al-Ikhlas tadi dia usapkan ke badan yang dia bisa jangkau 3 kali, lalu dia tidur. Maka Allah akan melindungi dia sampai pagi. Zikir-zikir itu masuk WC sampai campur suami istri. Ada semua zikirnya, gak ada. Mana? Dan saya jamin tidak ada yang kita sanggup mengamalkan seluruh zikir itu. Saya tantang siapa yang sanggup mengamalkan seluruh zikir yang pernah Rasulullah ajarkan setiap hari. Ada yang sanggup? Ada. Ustaz, lah sama lah, apalagi saya. Banyak lalainya. Yang pengantin baru aja lupa baca zikir sebelum mangko anaknya tergoda oleh setan. Allahumma jannibni syaiton wa jannibis syaiton. Siapa yang baca zikir suaminya sebelum campur istrinya, Allah lindungi anak yang lahir dari campuran itu dari syaiton. Lihat. Mungkin anak-anak ini banyak kesetanan karena bapak emak itu lupa mungkin. Pentingnya zikir itu. Orang yang berzikir membaca surah Al-Baqarah dilindungi dari syaitan. Yang kata Nabi, syaitan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Kemudian menggabungkan zikir itu. Zikir itu kan ada zikir hati ya ibunda, zikir kolbu. Ya ini tadi yang kita memikirkan, yakni Allah, keagungan Allah, nikmat-nikmat Allah, kemuliaan Allah. Lalu kita melapaskannya itu dengan lisan kita yang kata Nabi, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Hendaknya mulut kamu, lisan kamu, lidah kamu itu selalu basah dengan zikrullah. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad. Alangkah mulianya ibunda wafat dalam keadaan zikrullah. Orang yang akhir kehidupannya la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk surga. Dan itu kebiasaan. Karena kata Nabi, orang itu mati ibunda sesuai dengan kebiasaannya. Kebanyakan gitu. Orang yang galak bergaul dengan binatang buas, harimau, biasanya meninggalnya apa? Orang yang balap motor apa, biasanya banyak kan yang matinya dan semacamnya. Nah, orang yang banyak zikir, alangkah bahagianya ibunda. Bagaimana ibu kau meninggal? Oh, ibu lagi baca zikir ya. Lagi baca zikir pagi, petang. Kami pikir beliau tidur, beliau wafat di atas kursinya itu. Subhanallah. Basah itu. Lalu menggabungkan dengan badannya itu. Yakni amal-amal itu bagian zikir. Amal badan itu ayahanda, itu bagian zikir, kita ingat kepada Allah. Misalnya apa Ustaz? Salat. Salat itu bagian zikir, yakni zikir badan. Bahkan semua zikir, yakni kita khusyuk kita, lalu mulut kita berkata Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, lalu badan kita angkat tangan, ruku, sujud. Itu kesempurnaan zikir, yakni qalbu, lisan dan perbuatan. Bahkan kata Allah, innani anallah
la ilaha illa ana fa'budni aqimis sholata li zikri. Wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku dan jadikanlah sholat itu untuk zikir kepadaku, untuk ingat padaku. Jadi orang yang sholat itu berarti dia ingat dengan Allah. Bohong orang ingat sama Allah kalau dia tidak sholat. Bohong. Karena orang ingat kalau itu sholat. Kecuali dia punya keyakinan menyimpang. Apa itu? Eling. Ada yang punya motor eling? Hah? Oh, itu motor wuling. Eling itu ingat saja. Kan ada tuh aliran eling. Jadi ingat saja, dia tidak sholat. Nah, dalam Islam itu sholat. Nabi itu orang yang paling ingat, tapi sholatnya nggak pernah tinggal. Lalu yang keempat berkumpul berzikir. Nah ini nih majelis zikir ini. Ini majelis zikir, dibacakan firman Allah, dibacakan ayat Allah, diajar orang. Ini majelis zikir, dihadiri oleh malaikat, dicatat oleh malaikat. Bapak ini dia hadir di majelis ilmu, menyimak dengan baik. Dia tidak tidur. Bapak itu dia hadir di situ, dia tapi tertidur. Gak apa-apa. Daripada tertidur lagi mau nonton wis dangdut, belok. Dicatat oleh malaikat. Bahkan kata Nabi, didoakan apa? Oleh makhluk melata, ikan di laut. Yakni orang penuntut ilmu ini. Ini ahli zikir. Ini yang namanya ahli zikir tuh ini. Yakni dengan ilmu itu dia ingat Allah. Oh itu. Oh. Lalu yang kelima, berzikir itu ibunda menangis dan melembutkan hati. Barang siapa yang menangis ketika berzikir kepada Allah, maka dia berhak mendapat pahala yang sangat besar. Ibunda bahagialah ibunda kalau ibunda zikir itu bisa menangis. Tidak bisa Ustaz, paksakan menangis. Nabi yang mengatakannya, baca Quran, paksakan menangis. Itu salah satu cara melembutkan hati. Hati ibunda yang keras-keras seperti batu itu. Padahal batu aja yang keras kalau dititik oleh titik-titik air itu setiap hari tes bolong lobang deh. Bagaimana hati yang keras itu? Bagaimana hati Umar yang keras itu? Lembut hatinya begitu mendengar Toha ma anzalna alaikal Qur'an. Masa ibunda yang memang lembut hatinya asalnya tidak lembut dengan banyak zikir kepada Allah. Lembut hati itu ibunda. Menangis itu. Ingatkah ibunda hadis Bukhari Muslim, 7 golongan manusia yang dapat naungan dari Allah saat nanti di akhirat. Padang mahsyar itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi. 7 golongan yang akan dapat naungan pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Saat keringat kita satu mata kaki sampai lutut kita, keringat sampai pinggang kita, ada yang tenggelam dengan keringat kita itu. Salah satunya kata Rasulullah, wa rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Siapa itu salah satunya? Yakni seseorang yang zikir kepada Allah, dia sendiri menyendiri, lalu keduanya matanya itu meneteskan air mata. Enggak ada TV yang menyorotnya. Si Amri ini nangis itu karena disorot oleh TV, oleh RCTI. Itu karena dilihat, itu sama kayak pemain sinetron. Pemain sinetron hebat kan, acting kan? Coba lihat pemain sinetron, bisa nangis kayak nangis nih, padahal dikasih bawang. Tapi orang yang takwa kepada Allah, dia zikir itu memang dari hatinya menangis.
Di tengah malam, malam kebahagiaannya itu ibunda itu. Dia menangis mengakui kepada Allah dosa-dosanya. Dia mohon ampun. Dia pengen masuk surga. Dia pengen berlindung dari neraka. Sementara suaminya tidak tahu dia nangis. Ya Allah, Rabbi firli, astagfirullah. Dia nangis mengalir. Ini nih yang di hadis ini nih. Yang orang lain nggak tahu. Ada seorang bapak, dia nangis zikir. Apa nggak tahu basah ini janggutnya. Anaknya nggak tahu. Ini lembut hati itu. Lembut hati suami istri yang mudah berzikir itu. Ya. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi zikrillah. Belum tibakah waktunya orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati kamu itu berzikir kepada Allah dan memenuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepadamu. Wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablikum. Dan jangan kamu seperti orang-orang yang sudah diberikan kitab sebelum kamu. Apa mereka itu? Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Yakni berlalulah masa yang panjang sampai akhirnya hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara orang di mereka itu jadi orang yang fasik. Kalau hati itu ibunda kita biarkan saja keras, dia lama-lama akan jadi keras. Bahkan lebih keras jadi dari batu. Nanti lihat di surah Al-Hajj, surah ke-22. Cari saja ayatnya karena tidak hadir dalam ingatan saya ayatnya. Ayat berapa? Kata Allah, ada orang yang itu hatinya menjadi keras. Padahal batu aja tadi itu bisa bolong. Fi qulubihim marad. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Allah sudah khotamkan, cap, tutup, finish hatinya itu. Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marad. Tutup bagi mereka azab yang pedih. Jadi kalau ada orang yang kita kasih tahu dia nggak, itu sudah bisa jadi Allah sudah tutup kunci mati hatinya. Nggak bisa, walaupun anak Nabi. Kan'an itu anak Nabi, salah satu ulul azmi, salah satu Nabi besar, 5 besar, big 5, Nuh. Ada 5 besar Nabi itu kan ulul azmi. Siapa? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Kan'an itu anak Nuh. 950 tahun beliau berdakwah. Bayangkan, alangkah lamanya itu. Umur ayanda berapa? 65. Itu dakwah 950 tahun. Panjang, lama dia buat kapal itu. Dan menurut riwayat yang saya baca, salah satunya di kitab Al-Bidayah wan Nihayah, bab Qisasul Anbiya, bab kisah Nabi Nuh, setelah banjir besar itu, berapa tahun, ada yang bilang 1 tahun, ada yang bilang 10 tahun, ada yang bilang sekian bulan. Air surut, beliau masih hidup lebih kurang 300-an tahun. Bayang berapa ribu? 1.000, 200.000, 300. Panjang umur. Nggak dapat hidayah anaknya. Makanya cemburu kan kita sama mereka. Sahabat juga. Enak nian orang dulu umurnya panjang-panjang bisa puas ibadah. Maka Allah turunkan malam Lailatul
Qadar. Yani supaya kita bisa mengejar mereka yang amal. Siapa yang beramal di malam Lailatul Qadar itu, dia seolah-olah beramal 1000 bulan, lebih kurang 83 tahun. Hidayah itu mahal ibunda. Maka kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Kalau Allah kasih petunjuk, nggak ada yang bisa menolak. Siapa yang Allah sesatkan, nggak ada yang bisa dia kasih petunjuk. Sabar ibunda. Kalau anak ibunda belum mau sholat, memang hidayah itu milik Allah. Sabar, wahai para istri, kalau suami anda belum mau sholat, masih fasik, minum minuman keras, sabar. Doa sama Allah, ya Allah bukakan hati suami saya. Sabar wahai para suami, kalau istri anda belum soleh, belum taat, masih maksiat, masih tabarruz membuka auratnya dan sebagainya. Sabar. Doakan dia, ya Allah jadikan istriku istri yang soleh, taat padamu, ya Allah. Kumpulkan kami di surga. Begitu pula anak-anak kita. Yang keenam, merendahkan suara ketika zikir. Allah suka itu. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufya. Berzikirlah kepada Allah dengan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara. Hukum asal zikir itu apa? Pelan. Cukup kita dengar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. La ilaha la haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Pelan. Tapi ada beberapa zikir yang boleh dikeraskan. Misalnya talbiyah, itu boleh karena ada sunnahnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ada lagi takbir, disunahkan mengeraskannya. Misalnya kalau kita bilang takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu, kalau orang bilang lebaran dulu masjid loh. Itu dikeraskan. Atau azan. Nah, azan tuh sunnahnya dikeraskan. Makanya Nabi memilih Bilal, suaranya salah satunya itu keras. Orang Afrika. Muazzin itu keras, harus semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Ikut jadi muazzin. Allahu Akbar, Allah. Orang nak bangun jadi tidur lagi. Kalaupun bangunnya berang, siapa azan? Lebih kencang napas ayo. Itu. Jadi hukum asal zikir itu apa? Yang ketujuh, kita zikir itu dari Nabi. Kurang apa zikir yang diajar Nabi itu? Banyak ragamnya. Tidak usah kita bikin zikir-zikir sendiri itu. Jauhi zikir-zikir yang dibuat oleh orang itu. Nah, banyak, silahkan beli buku zikir. Banyak nih, anda usah bikin-bikin zikir. Apa Ustaz contohnya? Ya banyak, contohnya zikir Allah, 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 Allah. Tidak hanya zikir menyebut lafaz mufrad itu tunggal itu, gak ada. Karena itu bukan pujian, itu nyebut saja. Apa pujiannya? Pujian itu kalau ada Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu ada pujiannya. Kalau Allah, Allah saja. Bahkan kita yang baca Allahu Akbar, Subhanallah itu, dibilangnya zikir awam itu tuh. Yang pada itu Allah, Allah, Allah. Yang lebih hebat lagi, huwa, 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 huwa. Yang lebih hebat lagi, hu. Tidaknya itu. Zikir itu tidak boleh mufrad gitu, tunggal. Ada sifatnya apa?
Subhanallah, maha suci. Supaya kita paham, saya kasih contoh lah. Misalnya ibunda tuh ngecek ke Amri. Kan tidak ada muji tuh. Cuman manggil aja Amri. Tapi kalau ibunda bilang, Amri kok ganteng nian. Ya kan? Misalnya itu. Bukan saya siputnya muji buntut, bukan. Contoh. Paham maksudnya? Jadi harus ada subhanallah. Dan Nabi nggak pernah ngajarin itu. Lafaz zikir seperti itu. Allah. Apalagi membagi lafaz orang. Ini zikir orang awam, ini zikir senior, ini zikir yang eksekutif. Nggak ada itu. Itu di bandara eksekutif. Kalau zikir semua sama, nggak ada bedanya. Mentang-mentang dia eksekutif, sholat subuh cuma 1 rakaat, tidaknya sama dua kalau. Nah presiden sampai orang bawah. Jauhi itu zikir-zikir itu bid'ah. Lalu Ustadz, kalau zikir pakai alat tusbih boleh tak? Boleh. Ulama beda, ada yang mengatakan nggak boleh karena itu tasabbuh orang di luar Islam. Tahu tusbih? 100 KB itu. 100 KB 33 tambah 1 pentolnya itu kan. Nah itu 100. Kalau jawaban saya lihat keadaannya. Butuh nggak dengan itu alat itu? Karena memang zikir itu ada yang ditentukan jumlahnya, ada yang tidak. Kalau ditentukan jumlahnya itu mungkin bagi orang-orang tertentu dia butuh alat itu. Karena kayak ibunda kan, tawaf aja, kebanyakan orang tua tuh lupa. Kok lah berapa kali kok? Makanya ada alat apa namanya? Yang pencet-pencet tuh, apa namanya itu? Pokoknya itulah. Nah, tasbih digital lah itu perlu. Karena dia memang perlu 7 tawaf tuh 7 putaran. Karena saking banyaknya, ada nengok orang Eropa, wih cantik juga. Lupa ini berapa kali. Makanya perlu itu. Jadi saya itu. Yang kedua, jangan itu jadikan ria. Tadi tuh gara-gara apa? Lihat, kayak dibilang banyak orang zikir, padahal lagi ngobrol kelakar, masih juga megang. Apalagi yang ketiga jadi jimat. Ada loh. Itu Anda tahu film Suzana tak? Tahu film Suzana tahu? Nah, itu yang penggemar film Suzana. Dulu Suzana itu waktu kuntilanak itu diserang oleh Pak Ustadznya pakai tas. Allahu Akbar gitu. Meledak itu. Itu daknyo, itu buatan sutradara. Kalau memang tasbih itu bisa meledak, idaknya gitu dijajah Belanda. Cukup pakai tas. Itu mah sutradara. Itu jadi alat tadi itu kalau memang butuh gitu. Kalau enggak ya jangan. Apalagi kalau ngapa kok tidak berzikir, ambo tidak bawa tasbih, jadi tidak berzikir. Padahal zikir itu bisa kapan saja di mana saja. Yang ke-8, memperbanyak baca Quran. Nah, baca Quran itu zikir yang paling utama ayah anda. 1 ayat itu dibalas 10 ibunda. Apa kata Nabi? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu lahu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa baca 1 huruf dari kitabullah maka baginya 1 kebaikan. Setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti kalau ibunda makin banyak baca Quran, makin banyak hurufnya, makin banyak pahala. Kemudian kita mengamalkan zikir-zikir yang dicontoh oleh Nabi, disunnah oleh Nabi dari hadisnya. Nih contoh-contohnya ya, perhatikan ibunda, mungkin ibunda nanti bisa ngamalkannya. Yang pertama zikir la ilaha illallah. Apa kata Rasulullah? Aksiru min syahadati an la ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha walakinuha mautakum. Perbanyaklah baca syahadat la ilaha illallah sebelum kalian terhalang bacanya, yakni sebelum kau mati.
Dan talkinkanlah, ajarkanlah orang yang mau mati dengan la ilaha illallah. Ini hadisnya riwayat Abu Ya'la. Yang kedua, coba baca ibunda, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang kedua, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, ini zikir yang kedua. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Apa keutamaannya? Kata Rasulullah, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Aku mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, ilaha illallah, Allah akbar, lebih aku sukai daripada terbitnya matahari. Ini hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Yang ketiga, coba kita baca tadi ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, subhanallah wa bihamdi. Coba baca ibunda. Subhanallah wa bihamdi. Apa kata Rasulullah? Man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'atan marratin khuttat khotoyahu wa in kanat misla rabbadil bahri. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali ibunda. Berapa? Sehari. Niscaya akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Ini hadis riwayat Muslim. Tunjuk tangan ibunda siapa yang tidak punya dosa. Jangan mau Amri kasih THR. Ayah anda ada? Berarti kita punya dosa semua. Ini baca ini. Subhanallah wa bihamdi 100 sehari. Ustaz, boleh dipotong-potong enggak? Boleh. Tidak harus langsung 100. Nanti habis 100, habis zuhur 100 apa. Pokoknya dalam sehari itu 100. Tidak langsung 100 tidak cukup. Boleh 10. Yang selanjutnya yang berapa? Keempat, subhanallah. Coba baca. Apa kata Rasulullah? Siapa? Tidakkah kamu, salah seorang kamu mampu meraih 1000 kebaikan setiap hari? Bayangin. Apa kata para sahabat? Macam mana kami bisa meraih 1000 kebaikan tuh? Kata beliau, bertasbihlah kepada Allah 100 kali. Maka akan diberi kamu 1000 kebaikan, dihapus 1000 dosa. Apa tadi? Yang selanjutnya yang keenam, la haula wala quwata illa billah. Baca. Kata Rasulullah, ala adullaka ala kanzi min kunuzil jannati. Qul la haula wala quwata illa billah. Kata Rasulullah, mau tak kamu aku tunjukkan di antara perbendaharaan, di antara harta-harta, dari harta-harta di surga? Maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim dari Abu Musa. Ibunda, kalau ibunda nanti di surga mau banyak harta, mau dikasih kalung yang banyak, gelang yang banyak, cincin yang bagus-bagus, baca tadi zikir la haula. Kemudian zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Coba. Subhanallah wa bihamdihi. Apa ini zikir ini? Kata Rasulullah, kalimatani habibatani ilar rahman, khafifatani alal lisan, sakilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang dicintai Ar-Rahman, yakni Allah. Ringan diucapkan. Ringan tuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Tapi berat di timbangan, di mizan. Nanti kan kita di akhirat ditimbang ibunda. Yakni amal baik dan amal. Nah, salah satu yang memberatkan amal baik itu ini. Ucapan subhanallah wa bihamdihi. Ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Yang kemudian alhamdulillah dan subhanallah walhamdulillah. Kata Rasulullah, bersuci itu satrul iman, separuh iman. Ucapkanlah alhamdulillah, itu akan memenuhi timbangan.
Ucapkanlah subhanallah walhamdulillah, itu akan memenuhi langit dan bumi. Penuh langit bumi itu kalau kita baca tadi itu. Nah, yang terakhir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba kita baca sama-sama ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Allah? Kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan zikir tadi, yang artinya itu tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, tiada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan dan segala pujian, dia yang maha kuasa atas segala sesuatu, sebanyak 100 kali, ibunda. Berapa? Sama seperti saja. Apa pahalanya? Niscaya dia dapat pahala 1, seperti memerdekakan 10 orang budak. Yang kedua, ditulis juga hari itu baginya 100 kebaikan. Yang ketiga, dihapus darinya 100 kesalahan. Yang keempat, untuknya perlindungan dari setan pada hari itu sampai sore hari. Jadi kalau dia baca pagi sampai sore, dia baca sore sampai subuh pagi. Dan tidaklah ada seorang pun yang membawa amal yang lebih utama darinya kecuali orang yang membacanya lebih dari itu. Jadi 100 itu bukan pembatasan. Semakin banyak semakin bagus. Ini hadis riwayat Muslim dan dari Abu Hurairah. Barangkali itu contohnya. Maaf, ini ayahanda sudah lewat jam 6.15. Barangkali insya Allah saya dan ibunda sekalian bisa membaca tadi. Pilih aja mana yang mudah dari kita ini. Ada yang ingin menambahkan atau ingin berdoa? Silakan. Bertanya ibunda, silakan. Apa tambahannya? Oh ya, Anda silakan Anda. Ya. Yang tambahan itu ada di sifatnya yang lain, yakni sifat bacaan yang lain. Karena zikir itu kan banyak. Yang kita baca tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang saya baca tadi. Yang apa nilai tadinya, faedahnya tadi. Tapi yang tambahan ibunda tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Itu ada di zikirnya. Karena zikir itu banyak. Mungkin ayah anda bisa silakan miliki atau bisa ditonton atau apa. Banyak sekali zikir itu. Ini saya menyebutkan ini hanya sekedar contoh, bukan hanya ini saja zikir itu, tapi banyak. Ada lagi? Ya, ayah anda. Ada hadis yang mengatakan bahwa ada seorang pelacur dari orang kafir gitu, banyak dosa gitu, tapi dia bisa masuk surga dengan hanya minum anjing. Yang kedua, ada seorang pemuda yang telah membunuh 100 orang, yang beliau bisa masuk surga. Yang saya tanyakan, apa rahasia di balik itu semua, sedangkan belum beramal sama sekali. Saya kalau ada jalan pintas ke surga juga saya mau gitu. Iya, di hadis itu tidak ada pernyataan bahwa mereka itu tidak beriman atau tidak beramal sama sekali, tidak. Tapi ini menunjukkan bahwa ada amal-amal yang di dalam Islam itu sangat besar apa? Jadi jangan anggap remeh ya ibunda. Tadi kita bilang ucapan tadi itu ada yang sampai memberatkan itu. Padahal subhanallah saja bacaannya ringan mudah, tapi pahalanya besar. Maka bukankah kita ingat firman Allah yang ibunda hafal itu? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi amal yang kamu lakukan itu, kamu akan lihat apa balasannya. Surah apa? Al-Zalzalah. Sampai apa menyingkirkan duri, yakni halangan di mana? Di jalan itu. Ada duri, anda lihat di jalan, singkir.
pahalanya besar. Apalagi kalau batang pohon yang rubuh Anda singkirkan, tentu walaupun hanya sekedar menghubungi orang pertamanan atau PU. Iko sampah dibuang di jalan. Nah, kembali ke tadi itu. Jadi wanita pezina tadi itu, ya hanya karena dia menolong anjing yang kehausan tadi itu. Allah beri hidayah dia sehingga dia taubat dari apa? Kesalahannya itu, lalu dia menjadi wanita yang baik. Jadi ayahanda, memang rahasia Allah itu kita nggak tahu. Umar bin Khattab itu dia dulu mau bunuh Nabi loh. Dia mau bunuh Nabi loh. Tapi dia dapat hidayah waktu dia tahu kau mau bunuh Muhammad, adik kau bela masuk Islam, ipar kau lah masuk Islam. Jadi ayahanda, ibunda, kita nggak tahu hidayah itu milik Allah. Dan kita pun tidak tahu akhir kehidupan kita. Kita hanya berdoa dan berusaha, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan khotimah. Kita akhir kehidupan kita nggak tahu. Kata Nabi, ada orang yang paginya beriman, sorenya kafir. Ada orang yang sorenya beriman, paginya kafir. Makanya kita berdoa. Kita berdoa, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah tadi. Ada seseorang ibu, ini maaf cerita dulu ya, dikit ya. Nggak apa-apa ya bunda. Ada bapak namanya Pak Kopeng kami manggilnya. Dia orang Cina tulen. Koko ya. Dia peng tuh karena dia maaf mukanya bopeng, Kopeng. Dia kerjaannya jadi tukang parkir di Jalan Sedap Malam dekat rumah saya Simpang 4 Pantai ke arah BIM itu. Deretan Pindang 77, rumah ibu mantan wakil wali kota itu sama Masjid Ar-Rahman. Dia jadi tukang parkir situ. Suatu ketika 7 tahun yang lalu, bulan Ramadan, tarawih keberapa, ndak hadir dalam ingatan saya. Selesai tarawih, Ustaz Amri, itu Pak Kopeng mau masuk Islam. Wah, saya bilang panggil, cepat. Lalu saya bimbing dia. Asyhadu Allah ilaha, masuk Islam dia. Lalu saya nasihati dia. Lalu ada kebetulan mantri situ, Pak Hendra. Pak Hendra besok sunat beliau. Sunat ya Pak? Ya, sunat dia. Dan dia jadi muslim yang taat. Dan saya dapat kabar, ini berita dari kaum muslimin ya. Kalau istilah hadis itu riwayatnya mutawatir, banyak orang yang meriwayatkannya. Dia tidak pernah tinggal sholat 5 waktu di Masjid Ar-Rahman itu. Sampai malam pertama Ramadan kemarin yang kita nunggu pengumuman pemerintah. Dia sholat di masjid itu, sholat Isya sama sholat tarawih. Jam kurang lebih pukul 23.00, kurang lebih ya. Dia nyebrang ke jalan, ke warung. Balik lagi ketinggalan payung apa. Dia pas balik ditabrak motor. Meninggal dia. Ini. Meninggal dia. Dia mati. Dan kami semua memuji dia. Dia yang 65 tahun dia dalam keadaan Konghucu, menyembah berhala. Di akhir kehidupannya Allah jadikan dia wafat dalam keadaan Islam. Bukankah Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum, janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim, kata. Gak ada yang tahu. Maka salah satu doa ibunda yang harus kita selalu panjatkan, ya Allah berikanlah kami hidayah sampai kami mati dalam keadaan Islam. Gak ada lagi nikmat kecuali mati dalam Islam itu. Jadi yang zina tadi itu iya. Lalu ada kata Rasulullah, itu ayahanda, hadis Bukhari Muslim. Ada seorang laki-laki yang sudah membunuh 99 orang. Lalu dia menyesal. Dia bertanya kepada Allah, ini Allah ampuni, Allah besar dosaku. Ada yang ayahanda pernah bunuh 99 orang? Bunuh nyamuk atau kaepul. Ada dia menyesal. Lalu dia bertanya kepada Allah, coba kau tanya ke situ. Di situ ada orang ahli ibadah. Kau tanya dia. Lalu dia bertanya, Syekh, saya ini udah bunuh 99 orang. Ada tak diampuni dosa saya? Woi, tak ada, kata saya. Kau masuk neraka lah, banyak orang kau. Dibunuhnya pula saya tuh. Gara-gara dia 100. Lalu dia nyesal lagi. 100. Lalu dikasih tahu, di situ ada orang ahli ilmu. Lalu dia bertanya, ada enggak Syekh? Saya lah bunuh orang 100, kata Syekh. Ada.
Allah ampuni kau asal kau tobat nasuha. Sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir, sebanyak bintang di langit, dosa yang kau lakukan, Allah itu Al-Ghafur, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Ar-Rahman, Allah Rahim, Dia senang ya. Tapi syaratnya kau harus hijrah. Dia jalan hijrah di Surseh tadi. Belum sampai dia ke tempat itu, dia mati, cabut nyawanya. Lalu berebut malaikat rahmat dan malaikat azab. Kan kalau orang mati, menurut keyakinan kita, itu arwahnya direbutin oleh malaikat azab, malaikat nikmat, malaikat rahmat. Lalu berebut. Ini dia belum ibadah dia nih. Dia nih belum ini. Sudah dia lalu menghadap Allah, sudah tahu. Oh, kata Allah, sudah ukur saja. Diukur mana yang tempat dia berbuat maksiat, bunuh orang tadi, dengan tempat dia mau tobat. Mana lebih dekat, itulah malaikat yang berhak bawa dia. Ternyata setelah diukur, lebih dekatlah dia ke tempat dia mau tobat tadi. Ya kan berhaklah malaikat rahmat bawa arwah roh itu. Diukur itu ternyata di hadis itu cuman beda satu hasta. Ini hasta. Ini depa, ini hasta. Ya bedanya tuh cuman satu. Alangkah dirahmati laki-laki tadi kata Rasul, kaum Bani Israel. Dari hadis tadi beberapa pelajaran kita ambil bahwa orang ahli ibadah dia belum tentu ahli ilmu. Lihat orang ahli ibadah tadi salah jawab, mati. Yang ahli ilmu tadi, makanya setan lebih takut sama ahli ilmu daripada orang ahli ibadah. Yang idealnya tuh menggabungkan dia ahli ibadah, ahli ilmu, dia ahli. Tapi yang lebih penting tuh ilmu. Nanti satu saat kita bahas bagaimana hebatnya ilmu itu. Bagaimana hebatnya. Yang kemudian bahwa yang namanya pintu rahmat Allah itu besar. Lihat tadi 100 dibunuhnya orang, Allah masih ampuni. Apalagi kita yang dosa, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah. Barangkali cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.